Yesus, berkatilah kami di larut senja ini. Ampunilah dosa kami, Kau pelindung insani. Di malam gelap mencekam, tampak selalu wajah-Mu. Tuhan, Kau tak pernah diam mengamati umat-Mu. Walau bahaya mengancam atau panah menghujam, malaikat menjaga kita di dekat-Mu sentosa. Bila maut datang menjelang, saat ku tidur lelap, pada pagi yang gemilang, ku kan bangun sekejap. Shalom saudara-saudara yang penuh kasih. Puji syukur kepada Tuhan yang memberkati dan sudah melindungi kita. Hari ini satu lagi pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari. Semoga pelajaran ini menjadi satu nasihat yang baik bagi kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, berkati kami dan lindungi kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih, sertai kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kali ini berjudul Keadilan, April 15. Dalam Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Satu kata-kata yang sangat baik bagi kita hari ini. Berbahagialah. Untuk siapa saja kita? Salah satu ketidakadilan terbesar yang pernah dialami manusia ialah Holocaust Yahudi semasa Perang Dunia Kedua. Primo Levi, penulis Italia yang terselamat daripada kamp pemusnahan Monowitz, dalam karya terkenalnya If This Is a Man, menerangkan prinsip yang mengatur kamp tersebut melalui kesaksian kepribadinya. Saudara-saudara, pertama yang dibuat adalah orang-orang dinilai kita tidak boleh katakan dihargai. Oleh beberapa banyak orang boleh menyumbang dalam kerja mereka untuk rejim Jerman, dan ini ialah asas sama ada mereka terus hidup atau tidak. Sepertinya terseksa. Sebaliknya, struktur sosial diatur oleh penindasan yang lebih kuat ke atas yang lemah, disebabkan oleh diskriminasi, permusuhan dan kekurangan. Kehidupan di kamp itu kejam, dan kebanyakan orang diklasifikasikan menurut penulis sebagai musuh atau saingan. Berarti tidak ada persahabatan, semuanya saling bersaing, bermusuhan. Adakah prinsip ini terdengar biasa kepada Anda? Mungkin pada case yang lebih kecil berbanding dengan Holocaust, prinsip-prinsip ini masih berlaku pada masa kini. Mungkin dengan cara yang lebih halus dan terselindung. Tetapi saudara-saudara, apakah itu satu keadilan? Buku seperti yang disebutkan di atas menyatakan seruan untuk melakukan keadilan dan aduan tentang kekejaman yang dialami. Dengan cara yang sama, sepanjang zaman orang-orang menyampaikan seruan untuk keadilan di hadapan Raja Alam Semesta kepada semua orang yang mendekati Dia. Saudara-saudara, di dunia ini orang sangat memerlukan apa? Keadilan. Memerlukan mereka mau diperlakukan dengan adil. Sehingga meminta kepada Tuhan agar ada keadilan lagi, di mana mereka memberitahu
Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Mazmur 94 ayat 9. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7. Jadi lihat bagaimana manusia juga pada saat ini menggunakan ayat-ayat ini untuk berseru berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan keadilan buat manusia. Janji-janji berharga telah tertulis. Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan, 2 Samuel 23:3, dan mereka yang masing-masing sama seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Yesaya 32 ayat 2. Ayat ini mengatakan bahwa biarlah ada keadilan di antara sesama manusia. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Dalam ayat 3 dan 4. Saudara-saudara, marilah kita pada saat ini melihat kembali, apakah di dalam diri kita ada keadilan yang boleh kita buat juga? Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi manusia berharap kepada Tuhan agar ada keadilan, dan manusia juga inginkan keadilan itu terjadi kepada diri mereka. Saudara-saudara, semua orang yang lapar dan haus akan kebenaran dipanggil berbahagialah. Tuhan memanggil mereka sebagai orang yang berbahagia. Jadi, adakah Anda memahami ini? Mereka pasti akan berpuas hati dengan keadilan Tuhan saja. Saudara-saudara, apakah kita dapat keadilan dalam hidup kita, ataupun kita dapat melakukan keadilan? Kita pikirkan ini dan tanyakan, apakah kita sudah adil? Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih nasihat-Mu yang bagi kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Yesus, berkatilah kami di larut senja ini. Ampunilah dosa kami, Kau pelindung insani. Di malam gelap mencekam, tampak selalu wajah-Mu. Tuhan, Kau tak pernah diam mengamati umat-Mu. Walau bahaya mengancam atau panah menghujam, malaikat menjaga kita, di dekat-Mu sentosa. Bila maut datang menjelang, saat ku tidur lelap, pada pagi yang gemilang, ku kan bangun sekejap.